Apakah ada manfaat dari menunda suatu pekerjaan itu? Kalau pun ada manfaatnya, bagaimana cara kita menunda suatu pekerjaan itu agar kita bisa memperoleh manfaat dari menunda itu? Oke, Saju, kali ini kita akan sama-sama membahas ya, seni menunda dengan cerdas ya. Pernahkah kita merasa bahwasanya menunda suatu pekerjaan itu merupakan hal yang sangat-sangat tidak berguna, hal yang sangat-sangat membuat kita menjadi orang yang tidak produktif, ya? Apakah kita pernah merasa bahwa menunda suatu pekerjaan itu merupakan cara yang paling ampuh untuk merusak masa depan? Jawabannya adalah tidak selalu benar. Jawabannya tidak selalu benar. Karena apa? Karena ada kalanya menunda suatu pekerjaan ini merupakan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang sangat-sangat berguna, entah itu bagi keberlangsungan pekerjaan kita maupun bagi masa depan kita. Artinya, menunda suatu pekerjaan itu ada kalanya begitu efektif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu daripada harus menyelesaikannya secara langsung. Nah, menunda suatu pekerjaan itu eh, jika kita klasifikasikan bisa kita bagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada istilahnya menunda suatu pekerjaan itu karena kita memang malas untuk mengerjakannya atau artinya karena kita memang tidak ingin mengerjakannya atau kita memang ingin lari dari tanggung jawab. Nah, kalau motivasi kita menunda pekerjaan itu seperti ini, maka menunda suatu pekerjaan itu benar akan membuat kita menjadi orang yang tidak produktif, akan membuat kita menjadi orang yang malas dan besar kemungkinannya pekerjaan itu tidak akan bisa terselesaikan. Nah, yang kedua ada istilahnya menunda pekerjaan dengan cerdas. Apa maksudnya menunda pekerjaan dengan cerdas dan strategis? Ini menunda pekerjaan seperti ini adalah menunda pekerjaan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan menunda suatu pekerjaan itu hasilnya membuat pekerjaan itu bisa terselesaikan, bisa kita selesaikan dengan baik, entah itu dari kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar menunda suatu pekerjaan secara strategis dan cerdas ini bisa kita lakukan dengan baik dan bijaksana. Nah, teknik menunda suatu pekerjaan itu yang baik dan benar itu ada beberapa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada namanya the Zeigarnik Effect. Nah, di mana menunda suatu pekerjaan itu adalah kita menunda suatu pekerjaan itu kita mulai dari mengerjakan sesuatu hal yang kecil-kecil dulu. Kita mulai dari melakukan hal yang sangat sedikit, sangat sepele dalam melakukan pekerjaan itu. Sehingga apa? Sehingga hasilnya biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu yang sepele, yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, kemungkinan untuk mengerjakan pekerjaan itu akan pekerjaan yang besar itu akan jauh lebih meningkat. Kenapa? Karena kadangkala hidup ini seperti efek domino di mana ketika kita sudah berhasil mengerjakan sesuatu hal yang kecil, kita ingin mengerjakan sesuatu hal yang lebih besar lagi dari apa yang sudah kita kerjakan. Artinya kita membutuhkan tantangan yang lebih besar lagi. Nah, yang kedua ada namanya incubation periode. Nah, di mana cara menunda ini adalah dimungkinkan agar otak kita menjadi refresh kembali atau agar otak kita menjadi segar kembali. Semisal, semisal dari metode ini adalah misalkan, misalkan saya mempunyai suatu pekerjaan
yang ingin saya selesaikan. Tapi otak saya sudah stuck, otak saya sudah tidak mampu berpikir lagi dengan logis. Nah, oleh karena itu, menunda ini sangat diperlukan untuk apa? Untuk merefresh kembali otak kita, agar otak kita menjadi segar kembali, sehingga pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik dan benar, sehingga pekerjaan itu bisa selesai tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya, seni menunda suatu pekerjaan dengan cara yang strategis dan cerdas itu ada istilahnya the 5 minute rule. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini maksudnya adalah kita hanya mengerjakan pekerjaan itu selama 5 menit. Entah apapun pekerjaan itu, kita kerjakan selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian kita ngapain? Setelah 5 menit kita hentikan pekerjaan itu, kemudian kita kerjakan sesuatu hal yang lain, sesuatu hal yang berbeda. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah karena kita mengerjakan sesuatu itu hanya 5 menit, tapi dengan konsisten yang tinggi, artinya kita mencicil pekerjaan itu, efeknya adalah kita merasa tidak terbebani. Kita merasa tidak terbebani untuk melakukan suatu pekerjaan itu. Karena apa? Karena intensitas atau frekuensinya untuk mengerjakannya itu sangat-sangat kecil atau sedikit. Artinya kita mengerjakan suatu pekerjaan itu secara total, tapi kita lebih memilih mencicil sedikit demi sedikit pekerjaan itu. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga menunda pekerjaan ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat produktif bagi kita. Nah, sekarang apa? Sekarang dalam keadaan apa menunda suatu pekerjaan itu tidak dianjurkan atau tidak boleh kita lakukan. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa keadaan yang membuat suatu pekerjaan itu jangan sekali kita tunda-tunda. Kenapa? Karena efeknya itu sangat-sangat tidak baik atau sangat buruk. Nah, yang pertama adalah ketika deadline sudah dekat. Nah, ketika deadline sudah dekat, ada baiknya kita dianjurkan jangan sekali menunda-nunda suatu pekerjaan itu. Kita harus stay mengerjakannya sampai pekerjaan itu habis atau sampai pekerjaan itu selesai. Kenapa? Karena memang pada saat kita mengerjakannya itu deadline-nya sudah mepet. Khawatirnya nanti ketika kita memilih menunda suatu pekerjaan itu, akhirnya pekerjaan itu tidak bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Karena apa? Karena kurangnya waktu yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah menunda suatu pekerjaan itu, jangan sekali-kali kita menunda suatu pekerjaan itu kalau kita merasa kalau kita mengerjakannya nanti kita akan merasa lebih panik. Maksudnya apa? Misalkan deadline-nya sudah sangat mepet. Kita ingin menunda suatu pekerjaan itu, nanti saja deh. Tapi akibat dari menunda suatu pekerjaan itu yang awalnya seharusnya kita menjadi lebih fresh, otak kita menjadi lebih semangat, tapi karena kita mengerjakannya nanti, otak kita menjadi khawatir, otak kita akan menjadi merasa tidak akan sanggup melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan itu. Karena apa? Karena waktu sudah sangat mepet. Nah, oleh karena itu, kalau situasinya seperti ini, kita dianjurkan jangan sampai menunda suatu pekerjaan itu. Karena apa? Karena dampaknya kita akan menjadi stres, kita akan menjadi lebih khawatir akan penyelesaian suatu pekerjaan itu. Nah, yang berikutnya, dalam keadaan apa menunda suatu pekerjaan itu merupakan sesuatu hal yang tidak dianjurkan kepada kita. Yang berikutnya adalah kita menunda suatu pekerjaan itu karena kita ingin lari dari tanggung jawab. Nah, kalau motivasi kita menunda suatu pekerjaan itu karena kita tidak ingin mengerjakannya atau karena kita ingin lari dari tanggung jawab,
ada baiknya kita harus memaksakan diri kita untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena kalau kita tunda, biasanya suatu pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Nah, oleh karena itu, kalau motivasi kita seperti ini, kita perlu sedikit dorongan dan paksaan kepada diri kita. Agar apa? Agar apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita bisa terselesaikan tepat waktu. Nah, oleh karena itu, menunda ini tidaklah selamanya menjadi sesuatu hal yang buruk ya. Ada kalanya menunda suatu pekerjaan ini merupakan sesuatu hal yang baik kalau dilakukan dengan strategi yang cerdas dan dengan catatan waktunya masih cukup panjang. Entah itu tinggal 1 bulan, tinggal 2 bulan, tinggal 3 bulan, dan lain sebagainya. Ada baiknya kita menunda suatu pekerjaan itu agar apa? Agar apa yang kita hasilkan lebih maksimal. Entah itu dari kualitasnya, entah itu dari kerapiannya, dan lain sebagainya.